Jadi sekarang ni AFC terpaksalah buat keputusan sama ada. Well, yeah, if the AFC tournament is going ahead, then I think that's great, and we'll continue to prepare as planned. So at the moment, we'll just wait for clarification and an announcement from AFC on that. Krisis gaji pemain di Liga Malaysia memuncak, AFC turun tangan. Saya kalau boleh nak pendekkan perbualan ni, tetapi saya nak sahkan sama ada isu gaji ni masih tak selesai ataupun dah selesai tu. Setiausaha Agong AFC, Datuk Winsor Paul mengesahkan situasi terkini itu adalah sesuatu yang mengejutkan dan memerlukan pandangan dari persatuan di setiap negara Asia sebelum membawa perkara itu ke jawatankuasa pertandingan AFC. Sejak kebelakangan ini agak terlalu negatif. Sebut saja apa juga masalah tunggakan gaji, masalah ni, masalah itu, masalah tak boleh clear license, masalah tak boleh nak meet the deadline, masalah tak ada aktiviti, you just name it. Semua kita ada. Maksud dia di sini SUFC apa-apa yang berkaitan dengan gaji yang tertunggak apa semua, yang tu adalah bidang kuasa Sarawak United. Bukan kita nak melepaskan diri, tapi yang ni adalah kenyataan berkaitan dengan gaji, dia orang sendiri yang akan mengurus, bukan FAS. Jadi apa-apa hutang piutang dia orang tak ada kena mengena dengan FAS lah. Satu perkataan lah kepada mereka yang tak bayar gaji pemain yang sangkut ni tu. Apa dia nak cakap? Saya bagi masa sikit. Ya, bagi saya, kalau rasa tak bersedia untuk main bola, tukar bidang. Jangan susahkan orang. Jangan jadi virus dalam industri bola sepak Malaysia. Jangan jadi pemimpin pasukan bola sepak lah kalau tak ada sikap profesional dan memahami apa itu bola sepak profesional macam ini. Ya. Bantulah mereka. Oh, kita bantu dia bawah. Ya. Baik. So, apa tindakan daripada pihak AFL sendiri nak pastikan Sarawak settlekan masalah ni? Ada tak tindakan yang akan dikenakan sebab masalah gaji dekat Sarawak ni dah berlanjutkan lama dah. Ya, soal gaji ataupun soal apa kepinjangan yang berlaku di Sarawak itu, soal gaji ke ataupun ada pemain-pemain yang tak dapat gaji, termasuk Satya sendiri, coach Satya sendiri yang tak dapat pendapatan dia bersama dengan ini, itu boleh dibuat laporan lah, dan buat laporan dan tindakan boleh buat oleh kata status dan ini lah. Kuala Lumpur, skandal tunggakan gaji pemain sepak bola profesional di Malaysia kini memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan keluhan para pemain tak kunjung ditangani secara serius oleh klub maupun federasi lokal, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, akhirnya mengambil alih penanganan krisis tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin, AFC menyatakan membiarkannya terhadap pelanggaran hak-hak pemain yang terjadi secara sistematis di sejumlah klub Malaysia. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya laporan dari asosiasi pemain profesional dan pemberitaan media internasional yang menyoroti buruknya manajemen keuangan beberapa klub di Liga Malaysia. Kami menilai situasi ini telah merusak integritas kompetisi dan melanggar prinsip dasar perlindungan pemain yang dijunjung oleh AFC dan FIFA, ujar juru bicara AFC dalam konferensi pers virtual. AFC juga menyebutkan akan membentuk tim audit independen untuk menelusuri tunggakan pembayaran yang dilaporkan di lebih dari 8 klub utama, serta melakukan mediasi langsung antara pemain dan manajemen klub. Sejumlah pemain, baik lokal maupun asing, mengaku belum menerima gaji selama 3 hingga 6 bulan terakhir. Bahkan, beberapa di antaranya akhirnya mengakhiri kontrak lebih awal dan mengadu ke FIFA. Langkah AFC ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat Malaysia. Banyak yang mengapresiasi, namun tidak sedikit pula yang menyesalkan lemahnya pengawasan dari Federasi Sepak Bola Nasional yang dinilai gagal melindungi hak-hak pemain. Ini mencerminkan keras bagi sepak bola Malaysia. Harusnya masalah seperti ini tidak perlu sampai diselesaikan pihak luar, kata seorang mantan pemain nasional kepada media setempat. AFC menyatakan akan merilis laporan hasil investigasi awal dalam 30 hari ke depan, dan juga menjatuhkan sanksi administratif hingga pembekuan lisensi klub jika ditemukan pelanggaran berat. Dengan krisis ini, masa depan kompetisi sepak bola profesional di Malaysia tengah berada di ujung tanduk. Publik kini mengharapkan tindakan tegas dan transparansi dari seluruh pihak yang terlibat. Sebelumnya,
Perak FC telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Keputusan tersebut diambil setelah krisis keuangan yang dialami salah satu klub tertua di Malaysia itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur, karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Ia mengaku akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Masalah keuangan kronis juga dialami oleh Kelantan Darul Naim FC, KDN FC, dan Kedah Darul Aman FC, KDA FC. Ini akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan. Resmi yang dirilis pada hari Senin, AFC menyatakan membiarkannya terhadap pelanggaran hak-hak pemain yang terjadi secara sistematis di sejumlah klub Malaysia. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya laporan dari Asosiasi Pemain Profesional dan pemberitaan media internasional yang menyoroti buruknya manajemen keuangan beberapa klub di Liga Malaysia. Kami menilai situasi ini telah merusak integritas kompetisi dan melanggar prinsip dasar perlindungan pemain yang dijunjung oleh AFC dan FIFA, ujar juru bicara AFC dalam konferensi pers virtual. AFC juga menyebutkan akan membentuk tim audit independen untuk menelusuri tunggakan pembayaran yang dilaporkan di lebih dari 8 klub utama, serta melakukan mediasi langsung antara pemain dan manajemen klub. Sejumlah pemain, baik lokal maupun asing, mengaku belum menerima gaji selama 3 hingga 6 bulan terakhir. Bahkan, beberapa di antaranya akhirnya mengakhiri kontrak lebih awal dan mengadu ke FIFA. Langkah AFC ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat Malaysia. Banyak yang mengapresiasi, namun tidak sedikit pula yang menyesalkan lemahnya pengawasan dari Federasi Sepak Bola Nasional yang dinilai gagal melindungi hak-hak pemain. Ini mencerminkan keras bagi sepak bola Malaysia. Harusnya masalah seperti ini tidak perlu sampai diselesaikan pihak luar, kata seorang mantan pemain nasional kepada media setempat. AFC menyatakan akan merilis laporan hasil investigasi awal dalam 30 hari ke depan, dan juga menjatuhkan sanksi administratif hingga pembekuan lisensi klub jika ditemukan pelanggaran berat. Dengan krisis ini, masa depan kompetisi sepak bola profesional di Malaysia tengah berada di ujung tanduk. Publik kini mengharapkan tindakan tegas dan transparansi dari seluruh pihak yang terlibat. Sebelumnya, Perak FC telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Keputusan tersebut diambil setelah krisis keuangan yang dialami salah satu klub tertua di Malaysia itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur, karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Ia mengaku akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Masalah keuangan kronis juga dialami oleh Kelantan Darul Naim FC, KDN FC, dan Kedah Darul Aman FC, KDA FC. Ini akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan.